Perkenalkan, nama saya Ramadhani Surbakti, NIM 2024080117. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses pembuatan lampu pintar menggunakan sensor ultrasonik dan sensor LDR. Untuk lebih jelasnya, saya akan jelaskan pada tahap selanjutnya. Sebelum kita memasang program, ada baiknya kita melihat skema rangkaian ini dulu ya, di mana skema rangkaian tersebut merupakan tempat-tempat peletakan komponen-komponen pada protoboard yang ada. Dan inilah skema board yang saya buat dari aplikasi Eagle ya, di mana peletakan dari komponen-komponen sesuai dengan yang ada pada skematik pada gambar sebelumnya, di mana bagian kiri adalah si sensor ultrasonik, bagian kanan LDR, bagian tengah LDR, dan bagian paling kanan itu LED. Kemudian setelah itu yaitu proses pemasukan program. Dan ini adalah program yang saya akan input ke Arduino. Di sini dapat terlihat jelas ya bagian-bagiannya. Kemudian ada satu hal yang harus kita ingat. Ketika kita mengambil program dari referensi sumber lain, kita harus memperhatikan baik-baik. Karena dari pengalaman saya ya, saya ambil dari satu referensi program aja itu tidak cukup. Dia hanya bisa menampilkan satu sensor aja atau bisa memperkerjakan satu sensor. Nah, di sini kita harus memanggil sensor yang lain. Maka kita perlu melakukan proses editing pada program tersebut. Nah, setelah berhasil saya edit programnya, barulah terpanggil semua nanti komponen-komponen yang ada pada PCB yang saya akan buat. Untuk lebih jelasnya, kita dapat lihat pada video yang saya akan buat ini. Ini hanya rangkaian aja sama programnya. Nanti untuk proses peragaannya saya akan tunjukkan. Nah, jadi ini contoh, bukan contoh sih, ini lebih simulasinya ke protoboard. Jadi setelah saya uji coba di protoboard, ternyata rangkaian saya berhasil. Di sini setelah rangkaiannya saya buat di protoboard, kemudian saya print laser. Di sini ini saya melakukan proses penggosokannya ke PCB polos agar kita dapat menggunakan rangkaiannya di PCB. Di sini setelah saya gosok 4-5 menit dengan panasnya max digosokkan, terlihat jelas bahwa ini rangkaiannya telah sepenuhnya berhasil ya. Setelah rangkaiannya kita selesai gosok, di sini kita akan melakukan proses pengerendaman pada kertas. Tujuannya agar kertas menjadi lunak dan rangkaiannya menempel pada PCB. Nah, di sini kita rendam secara perlahan-lahan, pelan. Nah, kita lakukannya sedikit demi sedikit ya, sampai benar-benar rangkaiannya yang di dalam terlihat atau transparan. Atau kertasnya menjadi lembek sehingga kita bisa mengelupasnya secara pelan-pelan. Kita tunggu. Nah, ini udah hampir 90% jadi ya. Nah, inilah selanjutnya. Inilah proses transparannya. Nah, kemudian setelah itu kita akan membersihkan kertas yang bagian atas, dimana kita proses pembersihannya harus pelan-pelan. Nah, ikuti aja cara yang saya buat ya. Nah, pada gambar ini di sini rangkaiannya sudah hampir selesai 90%. Nah, ini untuk 90%-nya sebentar lagi rangkaiannya akan kita bisa ambil. Nah, ini proses hampir ya 99% telah selesai. Nah, di sini kita perlu perhatikan di jalur rangkaiannya nanti benar-benar tidak ada yang tertutup agar ketika proses pelarutan tidak ada yang menyambung.
Nah, ini proses sudah 100% ya. Dan kita selanjutnya akan melakukan proses pelarutan kepada PCB. Nah, ingat ya, perlu diingat sekali lagi, jika ada rangkaian yang terputus, maka kita bisa menggunakan spidol permanen. Nah, kemudian kita perlu perhatikan baik-baik bahwa rangkaiannya tidak ada yang tertutup oleh kertas yang tadi. Kita harus benar-benar membersihkan seluruhnya. Nah, di video ini terlihat jelas. Kemudian setelah itu kita akan melakukan proses pelarutan, di mana yang kita butuhkan yaitu PCB, wadah ya, sama air. Kemudian ada larutan ferric chloride. Kita akan tuang larutan ferric chloride ke dalam wadah yang telah disiapkan. Untuk ukurannya sendiri itu bebas ya. Untuk takarannya sendiri itu bebas karena tidak ada ketentuan. Tapi intinya semakin banyak larutannya, semakin cepat proses pelarutannya. Nah, di sini saya tuang larutan ferric chloride secukupnya lah bagi saya. Setelah saya merasa cukup, nanti saya akan memasukkan PCB. Tapi sebelum itu, kita jangan lupa mengaduknya agar cairannya merata. Nah, menurut saya larutannya belum cukup, jadi saya tambah lagi. Kemudian saya akan memasukkan PCB ke dalam wadah. Nah, kita perlu perhatikan dia harus benar-benar tenggelam agar agar kuningan yang ada di PCB benar-benar larut. Yang tersisa hanya rangkaiannya saja. Nah, untuk proses pelarutan ini diperkirakan kita akan memakan waktu sekitar 20-30 menit, tergantung larutannya. Tergantung banyak larutannya. Nah, saya di sini terkena sekitar 30 menit ya untuk proses pelarutannya. Nah, ini dalam video ini prosesnya sekitar 15 menitan dan terlihat jelas bahwa larutannya sedang bekerja dan sebagian dari kuningan PCB-nya mulai menipis. Di sini saya mengaduk-ngaduknya terus dan inilah hasilnya. Setelah 30 menit saya mengeluarkan si PCB dari larutan dan terlihat bahwa yang tersisa hanya rangkaiannya saja dan kuningan yang terdapat pada PCB polos semuanya telah hilang, terlarut. Ini bisa dilihat dengan jelas ya. Nah, di sini terlihat jelas ya bahwa tidak ada lagi yang tersisa. Yang tersisa hanya di PCB aja. Pengeboran. Nanti di mana proses pengeboran tersebut? Nah, sekarang di sini kita akan proses pengeboran, di mana kita menggunakan bor mini ya pastinya. Kemudian untuk spesifikasi chargernya ini kita menggunakan yang 12 volt. Kenapa 12 volt? Kalau kita menggunakan di bawahnya, takutnya bor mini tidak sanggup untuk mengebor PCB ini. Nah, sekarang proses pengeborannya akan kita mulai, di mana kita akan mengebor bagian-bagian yang telah kita tandai tadi. Nah, seperti inilah nanti jadinya setelah selesai pengeboran. Nah, setelah ini kita akan mulai proses pemasangan komponen-komponen serta dengan menyoldernya. Nah, sekarang di sini kita proses penyolderan, di mana kita memasang komponen satu-satu sesuai dengan rangkaian yang telah kita tentukan ya. Nah, di sini saya akan memasang sensor LDR bagian atas. Nanti komponen selanjutnya saya akan pasang bagian bawah. Kenapa? Karena sensor LDR pada dasarnya dia sensor LDR itu adalah sensor cahaya. Jadi pada dasarnya itu dia menerima cahaya. Nah, nanti untuk sensor ultrasonik semuanya saya akan pasang bagian bawah.
Nah, untuk proses penolderannya, untuk kaki pinnya di sini saya akan solder satu per satu. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nanti nanti untuk komponen yang lainnya juga saya akan buat seperti ini. Nah, untuk jadinya nanti eh, untuk untuk jadinya nanti saya akan tampilkan untuk waktu selanjutnya. Baiklah, setelah rangkaiannya saya tempelkan ke PCB, ini ya. Kemudian setelah itu komponennya saya juga tempelkan di PCB. Begitu juga dengan kaki pinnya saya hubungkan ke Arduino. Maka selanjutnya kita akan melakukan proses pemasukan program ke dalam Arduino. Baiklah, inilah programnya. Kemudian untuk programnya kita verify apa ada kesalahan atau tidak pada program kita ini. Nah, di sini kita disuruh membuat file baru. Nah, untuk file baru ini kita buat, misalnya namanya sebentar, kita buat di data D. Di data D di sini saya buat output, buat file baru aja. Oh, nggak usah di sensor pure aja. Buat namanya sensor ultrasonik. Itulah. Kemudian setelah di compile ini, nah di sini tulisannya don't compile, berarti program kita tidak yang melakukan kesalahan. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan proses upload ke Arduino. Kita akan melakukan proses upload ya ke Arduino, dimana kita hubungkan USB-nya ke Arduino sama ke laptop. Nah, setelah itu kita akan upload programnya. Nah, di sini tertulis bahwa kita telah berhasil menguploadnya ke Arduino. Setelah programnya kita input ke Arduino, maka sekarang kita akan mencoba sensornya, apakah dia dapat membaca input yang kita masukkan dari programnya atau tidak. Nah, pertama di sini kita akan mencoba sensor LDR, di mana di sini saya buat di dalam program bahwa ketika sensor LDR menerima angka nilai di atas 500, maka lampu LED akan mati. Nah, jadi sebagai buktinya saya akan coba menggunakan LED recenternya HP. Nah, ketika si LED menampilkan nilai lebih dari 400 atau 500, maka LED akan mati. Nah, kemudian untuk proses pembacaan sensor ultrasoniknya, kita dapat mengatur jarak. Di sana jaraknya saya buat 10 sampai 15 cm. Ini untuk simulasi kecil aja. Jadi untuk simulasinya ini ketika dia membaca dalam jarak 10 cm, maka LED akan menyala. Sebagai contoh ini. Ini yang terlihat jelas bahwa ini tangan saya, kemudian ketika saya buat gini LED-nya akan nyala. Nah, jadi apa kegunaannya? Apa tujuannya kita membuat ini? Jadi ini adalah lampu pintar, di mana ini kita bisa gunakan dalam rumah, misalnya contohnya kamar. Jadi ketika kita berpergian jauh, kemudian kita lupa menghidupkan atau mematikan lampu di dalam kamar. Misalnya nih, kita kan pergi ke sebuah tempat yang jauh, kemudian saklar kita tidak hidupkan, maka lampu LED, sensor LDR dapat bekerja. Ketika dia malam, lampu dalam ruangan hidup. Ketika matahari terbit, lampu dalam ruangan mati. Nah, untuk sensor ultrasonik apa fungsinya? Nah, dalam sensor ultrasonik, misalnya dalam kamar itu gelap. Misalnya dalam kamar itu ruangannya tertutup, maka untuk menghidupkan lampu tanpa saklar, kita dapat berjalan menuju ke kamar, kemudian
LED akan menyala atau lampu dalam rumah akan menyala. Ini adalah contoh simulasi kecil. Nah, simulasi kecil ini kita dapat perbesar ke yang lebih besar komponen-komponennya. Sekian hasil presentasi saya. Saya Ramadhani Surbakti mengucapkan terima kasih.